serta dalam pengelolaan pemerintahan yang ada di wilayah kita masing-masing. Ngapain? Ya tapi kan Mbak, kita kadang-kadang ditinggalin, makanya harus cerdas. Bagaimana kemudian kita bisa berteman, bagaimana kemudian kita bisa berkawan, bagaimana kita tetap bisa memegang prinsip yang ada dalam partai ini, namun tidak kehilangan bagaimana mengelola satu wilayah, daerah demi kesejahteraan rakyatnya untuk membangun daerah dan wilayahnya masing-masing. Itulah, jangan pakai emosi terus, cerdas. Kritis boleh nggak Mbak? Harus, tapi bahasanya yang harus dirubah. Nggak bisa cuman marah-marah, tapi harus ada solusi. Gimana Mbak caranya? Kalian pinter lah bagaimana merubah. Contoh, hari-hari ini isu yang paling sedang berkembang adalah pemilihan DPRD kepala daerah melalui DPRD. Kan kita sendirian, ya kan? Semua partai sudah setuju bahwa pemilihan kepala daerah itu lewat DPRD, cuman kita yang sendirian. Daripada kita bilang bahwa nggak cocok itu bla 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 bla, kita marah-marah dan lain-lain sebagainya, kenapa sih kita kemudian bahasanya itu santun? Apakah itu yang diinginkan oleh rakyat? Mari kita tanya kepada rakyat. Apakah itu sesuai dengan Undang Dasar 1945? Apakah itu nggak setback? Daripada apakah itu nanti membuat rakyat marah? Ngapain sih? Ngapain kita marah-marah? Biar aja rakyat yang marah. Jangan PDI yang dimarahin rakyat. Loh, kita orang ngebelain rakyat. Ya tahu nggak? Iya kan? Apakah PDI setuju? Kenapa PDI cuma sendirian? Marilah kita kaji kembali. Apakah ini pemilihan kepala daerah oleh DPRD betul-betul sesuai dengan kepentingan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ngomongnya santai, bro and guys. Jangan marah-marah. Ya usah kita yang marah. Jadi setuju nggak PDI Perjuangan? Kami minta dikaji kembali karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Toh pilkadanya masih jauh banget, pileg dan pilpres dulu, Mbak. Tapi nanti kita ditinggalin loh Mbak. Sekarang ini semua ketua umum parpol itu udah ketemu Mbak. Kayaknya urusannya udah selesai. Mbak juga nggak diajak ngomong, Ibu Ketua Umum juga nggak diajak ngomong. Tapi ada nggak sih statement dari semua pihak itu yang mengatakan bahwa ini udah selesai? Saya ketua DPR-nya, sampai hari ini belum ada surat yang menyatakan atau permintaan dari pemerintah mengatakan bahwa akan ada pembahasan pilkada atau kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Ya mungkin karena baru tahun baru ya, DPR juga baru mau masuk nanti minggu depan. Jadi ngapain kita emosi? Justru kita yang harus berusaha mengingatkan kepada semuanya bahwa ini itu menyalahi undang-undang. Ini kembali ke belakang, gak usah marah-marah kalau saya ya. Biar rakyat yang marah. Toh sekarang hasil survei semuanya mengatakan rakyat tidak setuju kalau kemudian pemilihan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Ya enggak?
Nah itu PDI Perjuangan ini coba public speakingnya itu dirubah. Boleh kritis, tapi jangan nyinyir. Substansi gitu loh, tapi ngomongnya santun. Oh ya? Gitu ya? Senyum. Orang juga bingung kali PDI Perjuangan bisa senyum. Cobalah. Ini bener loh. Tujuan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang menjaga agar jalannya pemerintahan negara sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik. Pembangunan nasional tetap dapat berjalan maju untuk kesejahteraan rakyat. Memposisikan partai agar memiliki relasi politik yang strategis. Saya tetap sendirian, saya di DPR itu sendirian. Semua ini kan di DPR bukan Mbak Puan yang nentuin. Di DPR yang nentuin itu semuanya udah koalisi pemerintah. Tapi kalau saya nggak tanda tangan ya nggak kejadian itu surat-surat. Itu aturannya gitu. Harus ketua DPR yang tanda tangan. Dan kalau kemudian tanda tangan saya nggak diperlukan, kan tinggal ketemu presiden, Pak. Secara undang-undang yang harus tanda tangan itu ketua DPR. Bapak masih mau saya yang tanda tangan atau enggak? Saya tinggal ketemu Pak Prabowo aja. Karena nggak mungkin Pak, kalau bukan saya tanda tangan ini jadi nggak sah. Saya tanda tangan ke presiden, presiden tanda tangan ke saya. Dari saya baru bisa kemana-mana. Kalau kita berdua ini nggak tanda tangan nggak sah. Nggak bisa diwakilin, ya kecuali saya berhalangan tetap. Kan saya belum berhalangan tetap, orangnya masih ada kok. Ya itu. Presiden mengusulkan Panglima TNI fit and proper di Komisi 1. Setelah Presiden fit and proper di Komisi 1, saya tanda tangan Presiden DPR sudah fit and proper, jadi kami menerima. Baru Presiden bisa melantik Panglima TNI tanpa saya tanda tangan, ya nggak bisa. Gitu kan Pak TB? Nah, Pak TB di Komisi 1 juga udah berkali-kali pemilihan Panglima TNI. Ya jadi gitu. Jadi ada mereka, tapi udah beredar Mbak, kayak waktu itu dimnya ya urusan ini tuh begini Mbak ini. Lah saya kan yang terima dimnya, saya belum terima. Itu dim baru bisa turun ke komisi kalau saya udah nurunin. Selama saya belum turunin sebagai ketua DPR, ya nggak turun itu dim. Jadi dim boleh berkeliaran kemana-mana, tapi yang asli itu di saya dari presiden. Itulah kenapa harus punya ketua DPR. Tapi kan Mbak, wakil-wakil Mbak juga banyak Mbak yang kesana kesini. Iya, tapi saya yang nurunin. Nah jadi ini pimpinan DPRD, kepala daerah di daerah itu harus bisa merangkul. Diem itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Diem itu adalah bagaimana kita melobi ke semuanya dulu sampai akhirnya kita mengambil keputusan. Alhamdulillah DPR hari ini di luar nggak pernah ribut, ya kan? Nggak pernah ribut kan? Rapat paripurna nggak pernah ribut, tapi bukan berarti setengah kamarnya nggak ribut. Setengah kamarnya gebrak-gebrakan meja dengan kepentingannya. Ya tapi itu dinamika. Nah sebagai partai penyeimbang, kita itu harus cerdas, berteman, berkawan, senyum, nggak boleh marah-marah. Marah-marahnya itu substansi, tapi nggak boleh nyinyir, nggak boleh personal. Substansi. Sebagai partai yang pernah 10 tahun menjadi partai pemerintah, kita itu harusnya paling tahu dan paling berpengalaman bagaimana mengelola pemerintahan. Jadi sebelum kemudian melontarkan kritik-kritik ataupun
mempermasalahkan satu persoalan yang perlu dipelajari juga. Cek dulu apakah masalah itu adalah sisa-sisa pemerintahan kita 10 tahun yang lalu. Jangan-jangan kita yang setuju sama masalah itu, kita habis itu dihabisi juga. Karena kan kalian yang setuju waktu masalah ini, kenapa sekalian kalian yang marah-marah? Nah, jadi sebelum mengkritik itu baca dulu persoalannya. Kalau enggak jadi senjata makan tuan. Itu yang namanya cerdas. Kalau merasa yakin, ya terus. Ya itu dulu kami memang sudah nggak setuju, namun bla 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 bla. Jadi kami minta ke depannya pemerintah yang akan datang, yang pemerintah yang sekarang, jangan mengulangi kesalahan yang pernah kami lakukan. Jadi tolong ke depan lakukan langkah ini, langkah itu. Jadi selain mengkritik juga kasih solusi supaya kita juga dipercaya bahwa kita tuh paham untuk bisa memberikan solusi. Akhirnya kan partai-partai lain, oh bener, udah ikut PDI Perjuangan aja, bener nih menterinya nggak bener, gitu. Jadi bukan kita yang disalahin menterinya. Dan yang kedua, kita ini di sini sebagai partai penyeimbang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dengan visi misinya Pak Presiden Prabowo, bukan menteri-menterinya. Jadi kalau menterinya itu melenceng, ya sudah harusnya kita itu meluruskan menterinya untuk ikut dengan kebijakan presidennya. Jadi kalau itu nggak disalahin, Bapak menterinya presiden, jadi Bapak harus bisa menjalankan semua kebijakan-kebijakan presiden. Hanya Bapak harusnya memberikan masukan atau informasi yang benar kepada rakyat bahwa ada satu program yang tidak benar, jadi Bapak jangan kasih informasi yang nggak benar. Nah itu hal-hal seperti ini harus disampaikan supaya rakyat juga mendengar dan melihat. Jadi kita menyempurnakan sesuatu yang tidak baik, yang belum berjalan dengan baik. Sebagai partai penyeimbang, maka kecerdasan adalah kemampuan mengubah keterbatasan menjadi daya tawar kita, tekanan menjadi peluang, dan perbedaan menjadi penyeimbang. Pasti kita ditekan sama partai-partai yang lain. Nah kalau kita paham substansi, nggak ada yang bisa menekan kita. Kalau itu bisa menjadi daya tawar kita. Kita lebih pengalaman dari kalian. Jadi mau ikut kita nggak? Yang penting kan kita sama, dukung presiden kalian. Tapi ini menteri kalian nggak benar, program kalian nggak benar. Jadi harusnya A, B, C, D, E. Nah itu yang harus dilakukan di daerah-daerah supaya suara kita tuh sama.